Hai gengs, back with Melinda di channel YouTube aku ya. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah yang ada di hati seseorang tentang kamu ya. Gak tahu ini isinya apa, seseorangnya siapa juga gak tahu. Seseorang yang kamu pikirin boleh, yang kamu lagi kangenin boleh. Seseorang yang kamu sebelin, seseorang yang lagi kamu baperin, cie, boleh pokoknya apa aja ya. Bebas ya. Kemarin aku nggak bikin video ya karena aku pengen istirahat ya, pengen libur juga sama kayak kalian gitu ya. Emang kalian doang yang libur, kan aku juga pengen. Dan ada beberapa kerjaan sih yang bikin kayak kok capek ya gitu ya. Dari kemarin juga alhamdulillah ada klien terus, jadi aku pengen istirahat. Oke. Ini general reading ya, bisa resonate yang beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontak yang ada di description box video aku ya. Dan aku bakal kasih waktu kamu buat buat ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya ya. Oke, silakan. Udah, kita langsung main. Yang ada di hati seseorang tentang kamu. Dia tuh sekarang kayak lagi cuek nggak pengen tahu gitu, dan aku ngerasa cuek dan ketidakingin-tahuan dan ketidakpedulian dia karena ada sesuatu yang bikin hati dia tuh kayak nggak enak, nggak tenang, nggak enak, gundah gitu, pokoknya gundah, gelisah, intinya nggak enak sih. Nanti kalau aku bilang galau kayaknya basi banget sih, galau-galau terus gitu kan. Aku aja kadang bosen guys ngomong galau gitu kan, kesannya kayak galau-galau gitu kan. Tapi emang bener, intinya tuh kayak hatinya nggak enak, nggak tenang, kayak bikin sesak di dada gitu. Kalian pernah nggak sesak di dada kalau lagi keinget atau kepikiran seseorang? Nah, dia ngerasanya kayak gitu. Jadi sesuatu yang bikin dia baper, dia nggak enak hatinya, nah itu dia jadi cuek sama kamu ya. Coba kamu pikir-pikir apa yang udah kamu lakuin ke dia sampai dia itu jadi kayak cuek dan nggak peduli sama kamu, sama hubungan kalian. Tapi kalau aku bilang hubungan ya, hubungan nggak berarti kalian jadian atau official ya. Bisa jadi kalian deket aja, bisa jadi kalian cuma FWB atau apa. Itu kan intinya tetap hubungan kan. Cuma hubungan banyak jenisnya gitu ya. Pintar-pintar kalian lah ya memaknai readingan aku ya. Dan aku lihat di sini yang ada di hatinya tentang kamu. Kadang dia tuh nungguin kamu, tapi kadang ini tuh kayak seseorang yang gak jelas, tau gak? Pasti kalian langsung mikir, emang gak jelas kah orangnya gitu kan. Nah, di sini dia tuh kayak aku ngerasa dia ada nungguin kamu juga, tapi dia kayak ngasih batasan ke kamu gitu. Tapi kalau misalnya kamu kontak dia nggak bener-bener menutup diri dari kamu. Istilahnya kalau kamu chat ya dia pasti ada bales, ada ngerespon. Cuma nggak bener-bener total gitu responnya. Maksudnya total tuh apa sih? Cuma ngeresponnya tuh nggak sepenuh hati gitu ya. Yang ngerespon, cuma ya secukup dan sewajarnya aja gitu ya. Dan dia melihat sesuatu yang berbahaya menurut dia di hubungan kalian gitu. Sesuatu yang membahayakan. Apa sih yang membahayakan? Misalnya, kalau misalnya dilanjut hubungan kamu sama dia susah, padahal kalian beda agama, beda keyakinan misalnya. Kalau dilanjut hubungan kamu sama dia susah karena salah satu udah punya pasangan, misalnya third party. Nah, pokoknya ada sesuatu yang membahayakan di hubungan kalian dan dia tuh sadar itu. Walau sebenarnya dia juga pura-pura nggak peduli sama hal-hal yang membahayakan itu, tapi gimana ya? Nggak mungkin dong kayak nggak apa sih, kayak pura-pura nggak peduli terus gitu, sedangkan kamu sama dia juga sadar apa sih sebenarnya hal-hal yang membahayakan di antara kalian ini gitu ya. Dan aku lihat selebihnya sih ya, kalau dia memang cuek sama kamu ya dia paling fokusnya ke karir ya atau ke finansial. Tapi kalau aku lihat di sini sebenarnya dia masih suka fokusin kamu sih. Dia masih suka fokusin kamu dan aku ngerasa
banyak dari mereka tuh yang masih punya perasaan sama kamu. Karena di sini kalau dilihat dari raut wajahnya tuh suka apa ya, seseorang yang kayak jatuh cinta gitu loh, kayak tersipu malu, merah merona pipinya. Jadi gesture-gesture energi seseorang yang punya feeling yang jatuh cinta ya. Intinya dia masih ada perasaan atau sisa-sisa perasaan ke kamu lah ya. Di sini sebenarnya apa ya? Aku ngerasa sih ya tiba-tiba ya memang gitu ada kartu yang bilang mungkin ada salah satu di antara hubungan kalian. Bisa ada seseorang atau ada siapa gitu ya. Atau ada sesuatu lah di antara hubungan kalian. Entah seseorang atau sesuatu ya. Dan sebenarnya ya kamu sama dia aku lihat sama-sama tuh pengen fight buat hubungan ini ya. Sebenarnya gitu. Aku ngerasa kayak energi kalian tuh sama loh. Kayak kalau kamu ketemu dia ya seneng, dia ketemu kamu juga seneng. Sama-sama happy gitu, kayak nggak ada beban. Kalau kalian ketemu tuh rasanya kayak nggak ada beban. Kayak seneng aja gitu. Kayak bener-bener yuk kita fight yuk buat hubungan ini. Nah kayak gitu. Nah tapi nih aku lihat lagi nih di tengah-tengah kalian tuh ada yang menghalangi. Apa tuh kira-kira? Ini sesuatu yang dari sananya gitu halangannya. Dari sananya tuh maksudnya apa ya? Sebenarnya halangannya bukan dari kamu atau dia, bukan dari kalian sesungguhnya. Bukan dari kalian lah sebenarnya. Tapi ada sesuatu nih di tengah-tengah kalian yang cukup besar gitu halangannya ya. Dan aku lihat salah satu dari kalian juga berharap sama hubungan ini ya. Yang ada di hatinya tentang kamu. Aku ngerasa entah kamu atau dia ya sebenarnya pengen punya next step buat hubungan ini ya. Next step tuh maksudnya jenjang yang lebih serius, step yang lebih serius lagi ya, melangkah satu step gitu yang lebih serius. Cuma aku ngerasa salah satu dari kalian di sini tuh stuck, nggak mau maju gitu ya, nggak mau maju, nggak mau mulai buat ke next step. Kayak gimana ya, kayak cuma nunggu-nunggu aja. Feeling ada, perasaan ada, happy aja, seneng. Cuma buat melangkah gitu loh ke next stepnya tuh kayak susah. Keinginan ada tapi kayak susah ya. Melangkahnya tuh kayaknya berat. Padahal udah di depan nih, ibarat pintu tuh tinggal masuk. Tapi entah gimana kayak nggak mau masuk, malah diam di depan pintu aja. Jadinya kayak nih gimana nih, serius atau enggak nih sebenarnya. Aku lihat kayak gitu. Dan ya kebanyakan mereka, apalagi kalau mereka maskulin, mereka tuh yang kayak cuek, pura-pura bodo amat, nggak peka ya untuk ke step selanjutnya. Padahal yang femininnya tuh kayak berharap ya, ini gimana nih hubungannya, serius atau enggak nih, kok kamu kelihatan kayak nggak peduli ya sama hubungan kita. Tapi sebenarnya kalau dilihat kok kamu happy aja gitu, ini sebenarnya gimana sih gitu kan. Nah akhirnya ujung-ujungnya kalian yang ngerasa gak jelas deh dia nih, kayak gitu ya. Tapi ada juga yang punya masalah keuangan ya. Jadi kayak kenapa dia nggak mau melangkah ke jenjang yang lebih serius? Karena mungkin ada alasan finansial ya, keuangan atau finansial yang bikin kayak berat buat dia melangkah ke jenjang yang lebih serius ya. Gak tahu kenapa. Masalah finansialnya mungkin ya adalah mungkin kan beda-beda ya. Ada yang misalnya kurang uang, butuh keuangan yang lebih besar untuk kebutuhan apa, keluarga atau apa. Makanya di sini ada beberapa kendala finansial yang menyebabkan dia sulit buat melangkah ke step selanjutnya untuk hubungan kalian, ya. Dan di sini aku ngerasa banyak diri mereka, terutama yang maskulin, mereka tuh kayak pelan-pelan ngejauh dari kamu, ya. Pelan-pelan menjauh, pelan-pelan kayak pergi gitu ya, membawa beban-beban yang dia tanggung. Mungkin dia ngerasa punya beban jalanin hubungan ini, dan akhirnya dia cabut gitu aja pelan-pelan. Terus kamu kayak bingung, ini maksudnya apa ya? Kok kayak pelan-pelan ada jarak di antara kalian gitu. Padahal kamu tuh kayak berharapnya dia menjelaskan sesuatu ke kamu, berharap ya dia tuh ya jelas gitu bukan kalian, tapi ternyata enggak, dia malah kayak pergi gitu aja ya. Ada yang kasih kabar, ada yang on off, ada yang bener-bener ya udah let go gitu aja, pergi pelan-pelan gitu. Padahal kamunya sadar nih orang kok kayak menjauh ya, kayak jaga jarak, kayak
pergi pelan-pelan ya. Dan ada hal-hal yang udah dia lepasin juga dari kamu. Apa ya istilahnya ya? Pokoknya ada hal-hal yang dia lepasin lah gitu, yang bikin dia beban. Misalnya kalau tadinya ya, aku bingung nih gimana jelasinnya. Misalnya dia punya 10 ya bebannya, dia ilangin 2 atau 3 gitu loh dalam hubungan ini, yang bikin dia nggak berat gitu jalanin hubungan ini, jalanin hidup ini ya. Ya intinya banyak dari mereka yang memutuskan untuk pergi pelan-pelan ya. Dia sebenarnya sering loh ngebayangin kamu, ngelamunin kamu, mikirin kamu ya. Dia juga kepikiran, ini kayak raganya ya, raga dan badannya tuh kayak bingung, kepikiran ya, tapi jiwanya ya, jiwa atau hatinya tuh sebenarnya pengen kasih kabar ke kamu, hubungin kamu atau komunikasi sama kamu ya. Dia mungkin tahu juga sih, banyak dari mereka yang tahu kalau kalian tuh sedih ya, kalau kalian tuh galau, nggak baik-baik aja, tapi mereka juga bingung harus kayak gimana untuk hubungannya ya. Di sini ya, dia ngerasa kamu udah cuek juga sama dia. Kadang dia mau cari perhatian ke kamu, tapi kamu cuek, atau kamu nggak mau dengerin apa yang dia omongin. Tapi bisa juga vice versa, kamu yang berharap gitu dengerin, kamu yang berharap dia dengerin omongan kamu, tapi dia malah cuek sama kamu ya. Di sini aku lihat ada yang udah cuek, kayak menutup diri atau kayak pengen close book gitu tentang hubungan kalian. Aku ngerasa di sini ya dia mikirnya gini, kayaknya hubungan kamu sama dia tuh kayak di ujung tanduk, tau nggak? Ya, ngerti kan di ujung tanduk? Ya hubungannya nggak baik-baik aja. Dan banyak dari mereka yang pengen melanjutkan hidup. Lanjutkan hidup tuh maksudnya pengen memulai kehidupan yang baru. Apalagi ini kan udah mulai tahun 2023 ya. Nah, banyak dari mereka yang pengen melanjutkan hidup. Ya, lembaran hidup yang baru lah gitu istilahnya. Di saat dia ingin melanjutkan hidup yang baru, dia ngerasa sih, ya adalah orang-orang yang coba mendekati dia. Tapi energinya malah cuek, aku lihat di sini. Ya, nggak tahu dia mikirinnya tuh kemana. Pokoknya orang mau deketin dia, ya dia pikirannya tuh kemana-mana. Dan di sini dia kayak lagi melindungi dirinya gitu dari sesuatu. Ya misalnya contoh, dia nggak mau sakit hati, dia nggak mau nanti nyakitin kamu juga. Dia nggak mau terlalu banyak bicara, ya takutnya nanti menyinggung perasaan atau gimana. Intinya kayak dia lagi pengen tenangin diri dan lagi pengen melindungi dirinya lah. Kayak ada self defense aku lihat di sini ya. Di sini dia mungkin lagi pasif. Kalau kalian ngerasa dia pasif, mungkin dia lagi kayak nggak mau gitu loh membuka hati, nggak mau membuka diri, nggak mau membuka mulut untuk banyak ngomong gitu. Pokoknya ada sesuatu yang kayak dia sengaja tutup dan kunci. Dia nggak mau, ya intinya nggak ada lah sesuatu yang pengen dia keluarin dari mulutnya. Nggak pengen banyak bicara, nggak pengen atau belum siap mungkin membuka hati atau membuka diri saat ini. Ya anggaplah dia kayak pengen close book untuk sementara, untuk kamu, untuk hubungan kalian gitu. Close book dulu deh ya, mungkin untuk kebaikan kalian ya. Dan dia di sini ngikutin arus aja ya. Yang aku bilang tadi kan dia nggak mau memaksakan kehendak. Makanya di sini kayak dia mengikuti arusnya kemana ya dia ikut. Kalau memang lama-lama kalian lost contact ya udah. Kalau lama-lama kalian gak ada kabar ya udah. Ya dia ngikutin arusnya aja. Yang tadi aku bilang dia nggak mau memaksakan kehendak lagi, harus kayak gini, harus kayak gitu ya. Dan di sini dia tuh kayak lagi pengen ngurangin beban hidupnya ya, supaya hidupnya lebih ringan gitu ya. Dan kalau sekarang aku ngerasa dia tuh lagi butuh pencerahan sebenarnya ya. Ini kayak seseorang yang banyak tenangin diri, banyak diam dan kayak butuh pencerahan ya. Tapi sebenarnya energinya dia seseorang yang kuat aku lihat. Atau bisa juga sekarang lagi coba menguatkan diri kali ya. Walaupun sebenarnya mungkin ya dia nggak bisa lepas dari ikatannya sama kamu. Iya,
Dia ngerasa ada beberapa bagian dirinya gitu loh yang kayak belum benar-benar bisa lepas dari kamu. Iya, masih terjerat pokoknya sama kamu deh, kayak susah. Dia ngerasa kamu sama dia udah berubah sekarang, hubungannya juga udah berubah, ada perubahan lah intinya. Ya memang mungkin dia juga pengen ada perubahan di dalam hidupnya dia saat ini. Tapi efeknya kan mau nggak mau perubahannya juga ke kamu dan dia, ke hubungan kalian. Yang ada di hatinya tentang kamu. Aku ngerasa banyak dari mereka yang kayak lagi berdamai ya, berdamai sama keadaan. Sebenarnya kalau ditanya soal perasaan, ada dari mereka yang perasaannya tuh bertumbuh, berkembang gitu ya. Cuma mereka kayak tenang aja gitu, tenang-tenang, kalem-kalem. Istilahnya perasaan ke kamu tuh bertumbuh, tapi mereka nggak nunjukin gitu ke kamu. Mereka ya tetap keep aja gitu sendiri. Kayak istilahnya, ya ini perasaan gue gitu. Ya terserah gue mau ngapain sama perasaan gue gitu. Ini perasaan gue. Ya hak gue mau ngapain. Ya udah gue keep aja gitu sendiri. Nah banyak dari mereka yang kayak gitu ya. Apapun keadaan hubungan kalian, dia berpikir kayak dia pengen berdamai sama situasinya sekarang, berdamai sama keadaan. Berdamai sama keadaan tuh apa sih? Nggak mau memaksa lagi, nggak mau memaksakan kehendak kamu atau kehendak dia, nggak mau memaksakan keadaan lagi. Kalau memang harus kayak gini ya kenapa harus kayak gitu? Kalau misalnya nggak bisa dilanjut ya kenapa harus dipaksakan gitu ya. Karena kan selama ini mungkin udah berusaha, ya mungkin sekarang waktunya buat mundur atau menyerah, give up. Yang ada di hatinya tentang kamu, mereka bisa bilang kalau kamu tuh masih jadi seseorang yang penting buat mereka. Kamu masih jadi seseorang yang spesial buat mereka. Kayak kamu sama dia sebenarnya kayak seseorang yang nggak bisa dipisahkan. Tapi entah kenapa ada sesuatu di tengah-tengah kalian yang bikin kalian jadi berjarak. Kamu masih seseorang yang kayak sebenarnya pengen dia lindungi, pengen dia jaga kamu dan hubungan ini gitu. Ya. Sejauh-jauhnya kalian gitu loh. Sepisahnya kalian tetap aja kamu sama dia tuh jiwanya kayak pengen bersama. Ya. Kayak nggak bisa jauh aku lihat. Nah, di sini sebenarnya ya hari-harinya mereka tuh sedih, galau. Hari-harinya mereka apa ya kayak sedih lah, pokoknya galau lah. Ya nggak happy aku lihatnya. Dan ini mengenai kamu ya. Kalau mengenai kamu nggak happy, tapi nggak tahu sih kalau energi aspek kehidupannya yang lain happy atau enggak. Nanti kita lihat lagi ya. Yang ada di hatinya tentang kamu. Kalau kamu sama dia nggak komunikasi, dia tuh pengen komunikasi sama kamu. Karena kan dia masih ngerasa terikat sama kamu. Dan kalau kamu ngerasa dia nggak mau komunikasi ya sama kamu, nggak, sebenarnya kalau aku lihat di sini dia cuma nahan-nahan aja, ya. Nahan-nahan, ya ada sesuatu lah yang bikin dia tuh kayak menahan untuk nggak ngobrol sama kamu, untuk nggak komunikasi sama kamu. Dia tahu loh sebenarnya kamu tuh nggak baik-baik aja. Kalau misalnya kalian nggak komunikasi, dia tahu kamu nggak baik-baik aja, kamu kenapa-napa dia tahu. Cuma gimana gitu loh. Ya kalau misalnya dia bisa ngomong tuh gitu ya, cuma gimana, apa daya, dia kayak nggak punya kuasa harus ngelakuin sesuatu. Dia tahu kalau kamu suka cari perhatian, ngelakuin sesuatu supaya dia tergerak gitu, tapi entah gimana dia memang nggak mau bergerak untuk saat ini ya, kayak lebih banyak diam aja ya, atau sengaja nggak mau ngomong apa-apa ya, takut buat keadaan makin keruh sih aku ngerasanya. Di lain sisi ya dia masih suka mikirin kamu sebenarnya. Kalau misalnya dia punya seseorang, dia punya pacar, punya pasangan, pokoknya intinya ada seseorang lah misalnya ya di sampingnya dia tetap mikirin kamu kok ya. Entah dia udah punya pacar, pasangan, atau dia dekat sama siapa ya, dia tetap mikirin kamu. Ya itu kalau dia udah punya pasangan ya. Tapi nggak semuanya, kok banyak dari mereka yang single juga. Ya karena sebenarnya masih ada kamu gitu loh di hatinya. Dan pasti kalian seneng deh aku bilang kayak gitu. Ini yang
menjadi apa ya, yang menjadi pengaruh hubungan kalian juga. Aku lihat di sini dia bener-bener pengen banget mengejar goals hidupnya ya. Jadi dia ngerasa butuh keseimbangan antara relationship dan goals-goals dia yang lain gitu. Intinya dia nggak bisa mikirin kerjaan terus, salah. Intinya dia nggak bisa mikirin relationship terus, sedangkan ya namanya hidup kan harus mikirin karir, keuangan, dan lain sebagainya. Makanya dia butuh keseimbangan di dalam hidupnya ya. Nggak bisa dong mikirin relationship terus, gitulah istilahnya kalau dia mau ngomong ya. Dia ngerasa kamu tuh udah dingin juga sikapnya sama dia. Dia sulit buat ngejar-ngejar kamu. Atau bisa juga vice versa, dia yang dingin dan mungkin kamu yang sulit buat ngejar-ngejar dia. Pokoknya di sini ada seseorang yang sulit buat dikejar, buat dideketin, ya. Makanya hubungannya nih sudah tidak baik-baik saja, sudah gersang, ya. Ada seseorang yang kayak minta kejelasan di sini, minta keterangan, penerangan atau kejelasan gitu. Ini kayak gimana sih sebenarnya? Nah, siapa tuh yang minta kejelasan? Intinya minta kejelasannya sama seseorang yang energinya toksik, energinya negatif di sini. Siapa tuh yang toksik ya? Kamu sama dia tuh sering banget konflik. Ya anggaplah nggak sering, tapi untuk saat ini kayaknya kamu sama dia ada konflik. Makanya tuh dia kasih batasan. Dia pengen tenangin diri sih sebenarnya. Tenangin diri dan menikmati hidup. Aduh. Pasti kalian kesel deh. Enak aja menikmati hidup, nggak tahu gue di sini pusing gitu kan. Ya menikmati hidup tuh intinya dia nggak mau pusing lah gitu loh untuk sementara ini ya, nggak mau stres, makanya dia pengen tenangin diri juga ya. Semoga kamu juga lebih tenang gitu ya. Siapa tahu kalau kamu sama dia udah sama-sama lebih tenang, mungkin dia cari kamu ya supaya bisa selesain masalah kalian ya. Apalagi kalau maskulin tuh kalau misalnya pasangannya lagi bawel, lagi cerewet, marah-marah terus, pasti dihindarin banget ya, dijauhin, karena nggak suka, cowok-cowok tuh nggak suka kalau denger ceweknya tuh ribut dan marah-marah terus gitu, stres katanya Maya. Pusing, stres gitu, padahal mereka yang bikin stres ya. Nah di sini dia ngerasa sih kamu sama dia udah agak menjauh, bukan agak ya kak, tapi emang beneran menjauh. Pasti kalian bilang kayak gitu. Intinya ya kalian udah nggak kayak dulu deh, udah nggak sedekat dulu. Kamu sama dia menjauh, tapi dia sering gitu ya, sesekali sengaja inget kamu, sengaja buat cari tahu kamu, mau tahu kabarnya kamu. Ya intinya dia masih suka flashback lah tentang kamu ya, tentang masa lalu. Di sini dia dilanda kebingungan. Sebenarnya di lubuk hatinya tuh ada loh kayak dia nungguin kamu. Cuma dia nggak ngerti. Kalau ditanya nunggu tuh nunggu apa juga bingung. Kan aku bilang kan sama kalian, ini energinya tuh seseorang yang emang gak jelas ya, mau maskulin mau feminin tuh memang mereka tuh gak jelas. Mereka tuh sering kayak ingat kenangan sama kamu, lihat-lihat foto kamu atau gimana, tapi apa ya, kayak mereka tuh ya stres aja gitu, kayak frustasi aja sama pikirannya sendiri, sama pikiran yang mereka buat sendiri sih. Karena banyak dari mereka yang cari masalah karena ya mereka sendiri yang cari-cari masalah, mereka sendiri yang cari-cari penyakit gitu, makanya mereka stres sendiri ya. Bingung, dilanda kebingungan sampai susah tidur, insomnia juga ya, aku lihat banyak masalah juga. Terus dia coba buat selesaiin masalahnya satu persatu gitu ya. Ya gitulah pokoknya, satu masalah hilang, selesai, nanti satu datang lagi, kayak gitu dia hidupnya ya, nggak selesai masalahnya. Ya sebenarnya bisa dibilang dia kangen sih sama kamu. Kangen, rindu ya. Dan aku lihat di sini mereka lagi banyak introspeksi, bercermin ke dalam dirinya. Dan banyak dari mereka yang sekarang tuh kayak lagi berkecil hati, entah insecure atau minder. Ya bisa juga insecure karena kamu. Kenapa kamu nih? Apa lebih mapan, apa lebih segala-galanya gitu. Makanya mereka ada yang insecure di sini aku lihat. Ya dia kan ragu sama kamu, dia bingung juga sama kamu. Nah ini dia bingung harus kayak gimana.
harus kayak gini atau harus kayak gini nih. Ya mungkin dia punya lah beberapa pilihan ya, harus ambil keputusan apa. Tapi ya dia juga bingung keputusan apa yang harus dia ambil, apakah tepat menurut dia. Ya, di sini banyak hal-hal yang pikiran dia tuh jadi frustasi, makanya dia cuek ya sama kamu ya. Ya karena banyak hal yang dia pikirin juga. Kalau dibilang kayak dia kenapa sih cuekin? Padahal aku udah ngechat atau telepon. Ya mungkin ada hal-hal yang bikin dia stres. Makanya dia agak cuek ke kamu ya. Yang ada di hatinya tentang kamu. Setenang-tenangnya dia. Walaupun dia pasif dan pengen cari ketenangan. Tapi dia selalu cari cara buat kepoin kamu. Ya hal sekecil apapun selama dia masih bisa kepo, dia bakal kepoin kamu. Banyak dari mereka yang lagi sibuk-sibuknya juga sama pekerjaan, rutinitas gitu ya. Makanya kamu ngerasa kayak dicuekin. Tapi mereka diam-diam tuh kepo. Ya selebihnya mereka berusaha menyeimbangkan hidupnya dia. Yang tadi aku bilang, kan sibuk sama pekerjaan, cari uang, ya kan. Banyak kerjaan. Ya makanya dia nggak cuma bikin hubungan lah. Malah ada mereka tuh yang bener-bener sangat menomor terakhirkan soal relationship, apalagi maskulin ya. Kebanyakan maskulin yang selalu mikir, ya relationship nomor ketiga lah, nomor sekian lah, nomor terakhir lah. Yang penting tuh karir dulu, uang dulu gitu loh. Kalau karir dan uang stabil, nggak ada masalah, pasti hubungan tuh santai, nggak ada masalah juga gitu. Padahal kan nggak juga ya. Ada beberapa orang yang mikirnya kalau misalnya, ya karir, ya kalau relationship enak, nggak ada masalah, kerja juga enak. Nah, kebanyakan gitu ya, klien-klien aku. Kak, pengen reading nih, urgent gitu. Kalau misalnya ya hubungan ada masalah, ya kerja juga nggak tenang gitu ya kan. Biasanya orang-orang yang suka baca tarot tuh gitu ya, karena mereka ngerasa soal hubungan ini penting, bikin anxiety, bikin kepikiran, cemas ya, nggak bisa tidur. Kalau hubungan happy ya semuanya happy, kerja juga lancar ya, nggak ada beban pikiran. Ya beda-beda lah orangnya. Dan dia ngerasa tuh kayak dipojokin, disudutkan. Kenapa nih? Mungkin kamu menyudutkan dia, meminta sesuatu atau demanding sama dia. Dia ngerasa kayak ya dipojokin gitu. Dia ngerasa satu-satunya orang yang disalahkan atas semuanya yang sudah terjadi. Nah, apa tuh kira-kira? Ya dia ngerasa disalahin semua orang, atau dia ngerasa berbagai alasan kamu nyalahin dia. Ada yang kayak gitu. Nah, kalau kamu makin nyalahin dia, menyudutkan dia, mojokin dia, itu yang bikin dia nanti malah jadi tambah ragu sama kamu, sama hubungan kalian. Karena dia ngerasa bukan kamu doang yang nyalahin dia, mungkin semua orang di sekitar kalian juga nyalahin dia gitu ya. Itu yang bikin dia lama-lama mundur. Takutnya nanti dia malah nyerah ya. Dan aku ngerasa di sini ada seseorang yang kayak harus memilih nih, milih kamu atau keluarganya. Ada apa nih di sini? Kebanyakan sih gitu pilihannya, kamu atau keluarganya. Iya, pokoknya di sini ada seseorang yang punya family issue dan dia kayak apa ya? Dia ngerasa ya keluarganya juga penting. Atau ya ada family issue yang berkaitan sama keluarganya dia di sini. Ya. Tapi seandainya dia mau bilang ya ke kamu ya, dia bisa bilang kalau kamu tenang aja. Nah, nggak tahu tuh apa tuh maksudnya. Dia pengen bilang kalau kamu tenang aja gitu ya. Mungkin banyak kalian yang ngerasa dia bakal milik keluarganya. Ya memang ya, mungkin ya mereka milik keluarganya, tapi mereka pengen bilang kamu tenang aja gitu. Walaupun mereka mikirin keluarganya, tapi ya dia juga mikirin kamu. Pokoknya dia ngerasa dia pengen bilang kalau kamu tuh tenang aja deh gitu ya. Karena aku ngerasa kalian juga kayak meminta sesuatu, atau entahlah minta apa ya. Pokoknya entah minta kejelasan, bertanya atau apa. Pokoknya dia pengen bilang kayak kamu tenang aja deh. Di sini kadang dia energinya ya, ada yang lagi nggak semangat akhir-akhir ini. Tidak semangat, tidak bergairah, tidak ada hasrat buat menjalani hidup mungkin ya. Pokoknya energinya kayak lagi nggak semangat deh, entah capek, lelah. Dan di sini sebenarnya ya banyak mereka yang kayak lagi butuh perhatian seseorang. Atau bisa juga sebenarnya mereka yang lagi memperhatikan kamu dari jauh ya.
mereka tuh masih cari loh kecocokan-kecocokan di antara kalian. Seandainya kalian banyak kecocokan, mereka bisa mempertahankan kamu atau berjuang buat kamu. Ya, mencari kecocokan tuh apa sih? Misalnya gini, dia ngerasa di satu sisi kamu sama dia ada kecocokan, misalnya dari segi sifat gitu ya. Nggak perlu cocok sih, misalnya gini, walaupun kalian berlawanan, tapi sejalan nggak, sefrekuensi nggak. Kalau sejalan satu visi misi, bisa mungkin dia nanti fight buat kamu. Misalnya kamu orangnya bawel, dia pendiam gitu ya, itu kan bisa aja cocok, ya kan? Walaupun itu berlawanan banget karakternya, tapi kalau cocok bisa aja dia nanti fight ke depannya gitu ya. Atau mencari kecocokan, misalnya ada hal yang dia nggak bisa, tapi kamu bisa gitu ya, kamu melengkapi dia. Nah, kalau cocok, sejalan, dia bisa fight buat kamu gitu. Tapi kalau ada hal yang menurut dia nggak cocok, gimana dia mau fight buat kamu? Dia pasti mikir-mikir lagi, ya. Nggak cocoknya tuh misalnya gini, kamu bilang gini, oh aku mah kalau misalnya nanti setelah married mau tinggal di Jakarta. Sedangkan dia nggak mau, dia harus ngejar karirnya di daerah, di luar kota gitu. Nah itu kan nggak sejalan, nggak cocok. Kalau dia ngerasa nggak cocok di situ aja, ya bisa aja hubungan kalian kandas. Karena dia nggak mau fight buat hubungannya, ya. Paham ya sampai sini ya? Yang ada di hatinya tentang kamu. Kadang dia nyari-nyariin kamu. Kamu kemana ya? Kamu kabarnya gimana ya? Dan dia ngerasa kalau nggak ada kamu tuh kayak kesepian, hampa, kosong. Kayak ada sesuatu yang hilang menurut dia mah. Dan itu yang bikin dia kepikiran, terbayang-bayang sama kamu kalau kamu nggak ada. Ada juga yang menganggap kamu tuh masih jadi salah satu tujuan hidupnya nanti. Misalnya sekarang dia saat ini fokus ke karir, tapi dia masih menganggap kalau kamu tuh tujuan akhirnya nanti, ya. Dan di sini ada juga dari mereka yang pengen menghapus kenangan-kenangan buruk tentang hubungan kalian sebelumnya, kayak satu-satu dihapus gitu ya, kenangannya dilupain mungkin ya adalah pokoknya orang-orang yang kayak gitu juga. Tapi ada juga yang masih pengen mencari-cari perhatian kamu. Kalau kamu kayaknya cuek sama dia tuh pengen kayak kamu tuh kayak tertarik sama dia lagi, dia bisa menarik perhatian kamu lagi, karena mereka ngerasa kamu tuh udah cuek gitu loh, kayak mikirin diri sendiri. Aku ngerasa bukan kalian cuek sih sebenarnya, kalian memang sengaja memilih untuk cuek. Sebenarnya nggak mau cuek, tapi memilih buat cuek. Mungkin kalian punya alasan tersendiri, ya. Di sini dia masih baper. Kalau kamu cuekin dia baper sih. Apalagi kalau kamu deket sama seseorang atau punya pasangan, ini dia baper. Karena dia suka kepoin kamu. Terutama kalau kalian yang udah punya pasangan ya, dia sering kepoin hubungan kamu sama pasangan kamu. Kamu lagi deket sama siapa sih gitu. Gebetannya siapa atau pacarnya siapa. Nah dia suka kepo, walaupun keponya diem-diem ya. Nah mereka ini banyak banget yang pengen ngabisin waktu bareng sama kamu. Entah ketemu kamu, pengen adanya pertemuan, have fun, main bareng, seru-seruan bareng. Pokoknya banyak dari mereka yang pengen gitu loh, spending time bareng kamu, menghabiskan waktu bersama sama kamu. Ya entah ngapain, entah jalan-jalan, ketemu, coffee break atau apa gitu ya. Pokoknya pengen deh deket, physical touch ya, atau bersentuhan, atau jalan-jalan kemana. Pokoknya pengen deh deket sama kamu, adanya pertemuan apalagi. Di sini dia yang ngerasa tuh kalau keadaan dia saat ini kayak terhimpit ya, maju salah, mundur salah, diam pun salah. Makanya aku ngerasa mereka tuh kayak banyak yang ngerasa kayak aduh nggak kuat nih sama keadaan sekarang, ada nggak sih yang bisa bantu dia gitu. Ada yang ngerasa kayak gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang malah kamu ya, malah dia ngerasa kamu tuh kayaknya sakit hati deh sama dia. Kamu kayaknya terluka deh karena dia tuh kayak ada rasa pengen minta maaf sebenarnya, atau ada rasa kayak pengen ngajak kamu ngobrol baik-baik gitu ya. Walaupun dia ngejauh nih, aku ngerasa energinya kayak jauh deh dari kamu, tapi dia masih kepoin kamu tuh. Ada kartunya lagi soalnya. Ya gimana pun caranya dia masih kepoin kamu. Padahal energinya kayak acuh ya, kayak cuek, kayak bodo amat, tapi dia masih kepo. Kamu nggak tahu kalau dia tuh masih kepo.
Ya, betul, masih ada perasaan, kadang masih pengen deket karena dia ngerasa mungkin kamu salah satu orang yang bisa menenangkan dia, salah satu orang yang bisa kasih kehangatan gitu ya buat dia. Salah satu orang yang dia ngerasa ya sebenarnya kamu tuh apa ya, bisa kasih support dia, apalagi kalau mereka ada masalah ya, mereka ngerasa sendirian, kesepian, kamu orang satu-satunya yang ngerti gitu loh, apapun keadaan dia. Pokoknya kamu bikin dia lebih tenang lah, ya, intinya kayak gitu. Dia bisa bilang kalau sekarang ya mungkin dia memilih buat sabar-sabar dulu gitu. Nggak tahu maksudnya apa, intinya dia pengen sekarang sabar-sabar dulu. Ya ada hal yang bikin emosi, kesel, dia jaga batasan ke orang-orang, tapi untuk sekarang dia pengennya sih sabar-sabar dulu ya. Sabar-sabar dulu dan agak-agak jaga jarak lah sama siapapun gitu ya. Dibilang hidupnya sekarang tuh kayak lagi monoton. Ya monoton, bener-bener kayak butuh apa ya, butuh sesuatu yang bikin hidup dia tuh ngerasa beda gitu, butuh sesuatu yang bikin hidup dia tuh lebih berwarna. Dia pengennya kayak gitu sebenarnya, dan dia ngerasa kamu makin ngejauh dan sulit buat dijangkau. Entah kamu atau dia yang ngejauh, pokoknya dia ngerasa kayak sulit dijangkau deh kamu sama dia ya. Yang ada di hatinya tentang kamu, aku ngerasa banyak dari mereka sehari-harinya masih belum bisa benar-benar ngelepasin kamu. Ya banyak dari mereka yang ngerasa masih ada rasa ketergantungan gitu sama kamu. Nggak tahu dalam hal apa, tapi masih ada hal-hal yang kayak masih tergantung sama kamu. Mungkin belum benar-benar bisa lepasin kamu, belum benar-benar bisa ngelupain kamu ya. Masih ada yang menganggap kalau kamu tuh rumah di mana tempat dia kembali, di mana ketika dia butuh seseorang dia carinya kamu. Karena di sini dia ngerasa kamu tuh ada jiwa-jiwa feminin yang perhatian, care, keibuan gitu ya. Mau ngurusin dia mungkin ya. Dia ngerasa sebenarnya cocok sih sama kamu. Ada hal-hal yang menurut dia tuh kayak kamu sejalan, sefrekuensi, ada kecocokan, akur gitu ya. Dan dia ngerasa kamu tuh melengkapi hidupnya. Melengkapi puzzle-puzzle yang hilang gitu ya. Puzzle-puzzle yang kosong, kamu melengkapi dan ya bikin hidup dia tuh ngerasa komplit gitu ya. Pokoknya ya kamu dunianya lah, asik. Dan di sini banyak dari mereka yang ngerasa kamu tuh bikin dia berkembang. Adalah hal-hal yang bikin dia berkembang tanpa kamu sadari ya. Sadar atau nggak sadar, kamu tuh cukup memberikan apa ya, berdedikasi lah buat hidupnya. Kamu bikin dia tuh lebih punya hasrat lagi dalam jalanin hidup ya. Dan yang ada di hatinya tentang kamu bikin dia jadi introspeksi, bikin dia jadi mikir, bikin dia jadi bercermin lagi ya. Entah nih apa yang bikin dia mikir, pokoknya bikin dia jadi mikir deh. Aku ngeliat juga dia masih suka fokusin kamu. Apalagi kalau dia lagi butuh masukan ya atau insight, dia tuh sebenarnya pengen kontak kamu, tanya ke kamu. Cuma aku ngerasa banyak dari mereka yang menahan-nahan untuk tidak sering-sering hubungin kamu ya. Banyak dari mereka yang ngerasa apa ya, udahlah sendiri aja lah, nggak usah gangguin kamu, nggak usah ganggu-ganggu hidup kamu, nggak usah hubungin kamu ya, nggak usah ngerepotin kamu. Banyak dari mereka yang mikirnya kayak gitu. Dan ngerasa makin lama kamu sama dia kayak lama-lama menghilang ya. Gak ada kabar, kayak mungkin kamu bersembunyi di mana, dia juga bersembunyi di mana gitu. Jadi energinya tuh sama-sama seseorang yang misterius, gak tahu kabar masing-masing. Jadi komunikasinya lewat intuisi aja gitu. Nih dia lagi ngapain ya? Kayaknya dia lagi ada masalah deh. Gue tahu banget nih. Nah itu kan pasti intuisi yang ngomong ya. Karena kan kalian sama-sama gak komunikasi ya. Oke, kayaknya itu aja deh ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya ya. Tapi abis ini aku bikin video lagi sih. Ya, oke, nanti kita lanjut lagi. Ya, ini zodiak-zodiak mereka ya. Yang di hati mereka ada kamu ya. Ada zodiak Scorpio, Pisces, Virgo.
Aries, Leo, Capricorn, Sagittarius, Aquarius, dan Libra. Inisial hurufnya ada huruf Z, K, B, M, J, W, T, O, I, X, E, P, Q, dan L ya. Oke, itu aja gengs ya. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.